Tahun 2021 ini, kita masih tetap ibadah di rumah ya anak-anak. Tapi jangan sampai itu membatasi sukacita kita untuk memuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Siapkan juga Alkitab kita. Dan berdoa supaya Yesus memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita mengerti firman Tuhan. Selamat datang di ibadah Victory Kids Rehoboth Ebenezer versi online. Halo anak-anak, selamat pagi, sehat semuanya ya? Puji Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk ibadah ya. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami bisa diberi kesehatan, kasih kekuatan untuk bisa beribadah sekolah minggu. Berkati kami supaya kalian bisa memuji Tuhan dengan baik dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik juga. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita akan mau mendengarkan lagu baru. Nanti Tante akan dibantu sama Geges. Kita akan nyanyikan pujian Kuat, Hebat, Besar. Siapa itu? Tuhan kita. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Nah, betul sekali ya, seperti yang lagu yang kita nyanyikan tadi, betapa Tuhan kita kuat, hebat, dan besar. Apalagi kalau kita lihat cerita minggu lalu yang Tuhan membelah Laut Merah, sehingga bangsa Israel bisa jalan lewatin tanah kering. Luar biasa ya, selain kuat, hebat, dan besar, Tuhan kita juga sangat baik. Oleh karena itu, sekarang kita angkat pujian, Tuhan Yesus baik. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir.
Betul sekali, Tuhan kita hebat, besar, dan kuat, tapi juga sangat baik. Yuk sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Yesus Sahabatku. Kita nyanyi sama-sama ya. Kalau Engkau sudah menjadi sahabat, menjadi Tuhan kami. Ajar kami untuk senantiasa setia, mengasihi Engkau, semakin mengenal Engkau lebih dalam, terutama melalui setiap pemberitaan firman Tuhan yang kami dengar setiap minggu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Tuhan yang urapi, Tuhan yang pimpin dengan kuat kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis.
Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Kalau kami mati, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, Petang ini, kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi tampaklah pada permukaan padang gurun halus seperti embun beku di bumi. Ketika matahari panas, cairlah itu. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Pungutlah itu masing-masing segomer seorang. Setiap pagi mereka memungutnya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan sampai pagi, berulat dan berbau busuk. Dan pada hari yang keenam, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Pada hari ke-7, katalah Musa kepada mereka, Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Adalah hari pergantian penuh. Makanlah itu pada hari ini. yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Aduh, capek nih. Haus, pengen minum. Minum dulu ya. Pahit. Gimana sih? Udah capek, haus, minum. Airnya pahit. Mungkin ini sama seperti yang bangsa Israel waktu di Mara. Mereka kesel, udah capek jalan, jauh, pengen minum, ternyata pahit. Tapi untung ya, ada Bapak Musa. Bapak Musa selalu setia sama Tuhan, dia selalu dengar-dengaran akan Tuhan, dan Tuhan kasih jalan keluar pada saat bangsa Israel mengalami kesulitan. Apa? Gimana caranya?
Tuhan suruh Musa lemparkan kayu ke air. Dan apa yang terjadi? Airnya jadi manis. Puji Tuhan ya. Bangsa Israel selalu dipimpin oleh Tuhan. Mulai pada saat mereka keluar dari Mesir, Tuhan selalu pimpin. Mereka di Mara, air pahit berubah menjadi manis. Hebat kuasa Tuhan. Lalu mereka pergi lagi ke Elim. Di Elim, Tuhan juga berkati. Di sana mereka menemukan 12 mata air dan 70 pohon kurma. Jadi mereka bisa makan, bisa minum tanpa kekurangan. Mereka pergi lagi kemana tadi? Ke Gurun Sin, padang Gurun Sin. Di sana apa? Susah cari makan, padang gurun. Ya. Tapi apa yang Tuhan berikan kepada mereka? Apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa? Bahwa pada sore hari itu akan ada burung puyuh untuk mereka bisa makan. Pagi harinya ada apa? Pada saat embun turun, lalu embun itu hilang, mereka menemukan apa? Roti yang disebut apa? Mana. Jadi mereka bisa makan roti pada pagi hari, sore hari mereka bisa makan daging. Biar sehat, ada protein. Ya kan? Tapi Tuhan bilang apa? Cukupkan dengan apa yang ada padamu. Pada saat pagi hari, mereka hanya boleh ambil secukupnya. Mananya tidak bisa disimpan untuk esok hari. Tapi ada yang serakah. Mereka tetap ngumpulin sebanyak-banyaknya. Lalu esok harinya apa yang terjadi? Mananya berulat. Gak bisa dimakan. Ya kan? Tetap aja mereka hanya bisa makan satu hari. Tapi keesokan harinya Tuhan kasih lagi mana di pagi hari. Sampai hari yang ke-6, Tuhan berikan mana bisa diambil 2 kali lipat. Kenapa? Pada saat hari yang ke-7, bangsa Israel itu mereka harus beristirahat. Sama seperti kita. Mungkin Senin sampai Sabtu kita sekolah. Sekarang mungkin sekolah sampai hari Minggu. Sampai hari Jumat. Tapi yang kerja Senin sampai hari Sabtu. Minggunya apa? Sama seperti kita hari ini. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita ingat sama Tuhan. Kita melakukan ibadah biar kita juga dekat dengan Tuhan. Nah, adik-adik, bangsa Israel ini selalu dipimpin oleh Tuhan. Senang banget ya kalau Tuhan perhatian sama bangsa Israel. Senang banget juga dong kalau Tuhan perhatian sama kita. Kenapa? Bagaimana caranya? Karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan akan selalu mengasihi anak-anaknya, apalagi kalau kita ini setia dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik. Walaupun kita menemukan masalah, sama seperti bangsa Israel, tapi Tuhan kasih yang terbaik untuk mereka. Tuhan selalu pimpin untuk mereka. Yuk kita mau belajar ayat masnya. Di Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Karena Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yuk kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Tuhan yang akan memberkati setiap anak-anak walaupun kami beribadah secara online Tuhan. Tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah rumah kami semuanya Tuhan. Dan melalui pujian, melalui firman Tuhan hari ini kami boleh dikuatkan Tuhan. Dan biarlah kami boleh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sama seperti bangsa Israel, sama seperti Bapa Musa Tuhan. Selalu dengar-dengaran akan Engkau, sehingga Engkau berikan jalan terbaik
untuk Musa memimpin bangsa Israel. Pimpin kami juga Tuhan, ajarkan kami juga untuk kami boleh selalu dengar-dengaran akan Engkau. Terima kasih Yesus untuk semuanya ini. Kami serahkan untuk sisa kegiatan kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kiranya Engkau yang akan memimpin selalu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa tetap setia beribadah kepada Tuhan. Bye-bye.